Dan seterusnya untuk mengulas berkenaan dinamika politik Indonesia termasuk pilkada yang sedang berlangsung ketika ini. Bersama saya di talian adalah Agong Baskoro yang merupakan perunding politik dan juga trias politika strategis langsung dari Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat tengah hari Pak Agong. Selamat tengah hari, Mas Syaf. Alhamdulillah Pak. Jadi mungkin boleh kita teruskan ya. Apakah kerusi dan kawasan panas yang menjadi perhatian dan mengapa ia menarik untuk kita sama-sama perhatikan untuk pilkada kali ini, Pak? Iya, ada dua wilayah dan dua wilayah itu adalah Provinsi Jakarta, kemudian Provinsi Jawa Tengah. Kenapa? Karena kedua provinsi itu terjadi ya kompetisi yang cukup sengit antara mesin politik yang dimiliki oleh PDIP versus mesin politik yang dimiliki Koalisi Indonesia Maju Plus, Mas Syaf. Dan kita tahu masing-masing sudah menunjukkan bagaimana kekuatannya sejak Pilpres kemarin dan kali ini diuji kembali. Ya, apakah masih punya kekuatan atau tidak seperti itu. Nah, yang kedua, karena pilkada ini adalah soal magnet figur terkait rekam jejak, ya, track record, kemudian visi misi, kemudian keunggulan program kerja dan seterusnya, otomatis masing-masing kandidat di Jawa Tengah dan Jakarta tersebut punya kekuatan elektabilitas yang saling mendekati ya, atau di rentang margin of error seperti itu. Jadi kita sebut ada Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono bertarung keras dengan Pak Pramono dengan Pak Rano seperti itu. Kemudian di Jateng ada Pak Ahmad Lutfi dengan Pak Tat Syashin bersama kemudian versus Pak Andika Perkasa dengan Pak Hendrar Prihadi. Jadi empat paslon yang saya sebutkan tadi masing-masing punya elektabilitas dan masing-masing punya mesin politik yang cukup solid. Sehingga kita sering menyebutkan di sini itu seperti pilkada rasa pilpres putaran kedua, Mas Syaf. Karena adu gengsi terjadi, kemudian para kingmaker, queenmaker turun gunung, kita sebut di sisi, misalkan di Jakarta, di sisi RK Suswono itu ada Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya. Kemudian di sisi Pramrano itu ada Anies Baswedan, ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ada Ibu Megawati seperti itu. Jadi ini juga berlanjut di Jawa Tengah, ya, endorser dari kingmaker dan queenmaker tersebut, sehingga pertarungannya bukan hanya sebatas antar paslon ya, tapi juga antar king dan queenmaker di belakang mereka. Itu yang membuat ya Jawa Tengah dan Jakarta menjadi sangat hangat, sengit, dan ya seringkali kita menilai bahwa yang akan menentukan berapa skor kalau kita ilustrasikan sebagai pertandingan sepak bola ini Jateng dan Jakarta. Kenapa? Karena Jawa Timur itu dan Jawa Barat sudah dikuasai dan tanda petik untuk sementara ini oleh Kim Plus. PDIP di sana tertinggal dan tinggal Jateng dan Jakarta. Kalau PDIP punya kekuatan untuk mengimbari maka skornya 2 sama, bukan 2-0. Tapi kalau tidak, maka PDIP dan tanda petik tertinggal kembali. Seperti itu, Mas Syaf, sebagai pengantar. Baik, Pak Agung tadi memberikan kita sedikit penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kerusi dan kawasan panas yang menjadi perhatian untuk sepanjang pilkada pada kali ini. Jadi Pak, pilkada pada kali ini penuh juga dengan warna. Kita tahu ada Chris Dayanti, ada Rano Karno dan juga Betul. ada Gilang Dirga, antara susuk yang terkenal dan juga popular untuk pilkada pada kali ini. Jadi sejauh mana pengaruh mereka di bidang seni ini dapat diterjemahkan ke dalam kotak pungutan suara, Pak? Betul, popularitas itu pintu masuk. Jadi para pelaku seni, artis, aktor yang memang punya profesi sebelum masuk ke politik dimudahkan atau punya modal yang cukup positif untuk terlibat. Tapi popularitas saja tidak cukup. Ya, karena apa? Karena di politik kita perlu juga melakukan kerja politik agar disukai atau punya acceptability dan kemudian bisa dipilih atau electability, sehingga ketika para artis yang disebut tadi seperti Chris Dayanti, Gilang Dirga, atau Rano Karno maju ke gelanggang pilkada dalam konteks seperti sekarang, maka mereka punya modal yang besar. Tapi kalau mereka tidak melakukan kerja-kerja politik secara konsisten, mampu mengorkestrasi mesin-mesin politik di darat ya, di grassroots seperti itu, kemudian di udara, di media, semua platform, maka popularitas mereka menjadi percuma. Dan saya lihat para artis yang disebutkan oleh Mas Syaf tadi berjuang sangat keras di lapangan, ya, di grassroots, kemudian di media dan berberagam lini kampanye lainnya untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya punya modal popularitas, tapi disukai dan juga akhirnya dipilih di bilik suara. Seperti itu. Baik Pak, kita nak melihat kepada fokus ini pula ya, pergeseran hubungan antara Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi adakah anda melihat ini sebagai konflik peribadi atau refleksi dinamik kekuasaan antara pemimpin lama dan baru dalam PDIP? Pak.
Saya melihatnya ini lebih kepada kepentingan yang tidak ketemu ya, Mas Syaf, kepentingan politik dalam konteks ini dimulai di Pilpres, di mana Pak Jokowi mencalonkan Gibran dan itu berbeda jauh dengan rekomendasi PDIP yang mengamanatkan Ganjar Pranowo. Jadi setelah itu kemudian pertarungan ini berlanjut ya di Pilkada. Karena Pak Jokowi punya jagoan misalkan di Jakarta atas nama RK Suswono, kemudian PDIP punya jagoan atas nama Pram Rano, kemudian di Jateng juga demikian, ada Pak Andika dengan Pak Hendar Prihadi untuk konteks PDIP dan Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tasya Yassin untuk konteks Pak Jokowi. Jadi perbedaan kepentingan dalam konteks pilkada kemudian terjadi lagi sebagaimana pilpres sehingga membuat ya relasi antar Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini memang agak sulit untuk dipulihkan sementara waktu. Sebagaimana juga kita pernah ingat kembali ketika relasi Ibu Megawati dengan Pak SBY ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga belum pulih sepenuhnya seperti itu. Jadi dengan Pak Jokowi ini justru lebih dalam lagi kekecewaannya sehingga kita akan melihat ya pertarungan demi pertarungan secara politik apakah dalam konteks pilkada sekarang atau nanti di pileg ataupun pilpres 2029 kalau memang dari sekarang tidak ada arahan untuk ya membangun komunikasi ataupun ada semacam juru damai yang mempertemukan keduanya agar bisa kembali harmonis sebagaimana sedia kala. Tapi kayaknya butuh waktu, Mas Syaf, seperti itu. Baik, ini mungkin soalan saya yang terakhir. Ada yang melihat ya terdapat kelemahan dalam sokongan Kim terhadap calon mereka iaitu Ridwan Kamil. Kita ada sebut juga figura ini tadi. Jadi adakah ini menunjukkan perpecahan dalam koalisi atau hanya masalah strategi kempen, Pak? Iya, lagi-lagi dalam politik langsung, pilkada langsung seperti yang terjadi di Indonesia, saya kira logistik ya atau modal itu capital itu menjadi sangat besar sehingga tidak mudah bagi seorang Ridwan Kamil untuk mengumpulkan ataupun mendistribusikan logistik ke koalisi besar yang menyokongnya ya, koalisi Indonesia Maju Plus seperti itu. Jadi ini lebih ke soal logistik yang kurang solid, kurang banyak, kurang mumpuni sehingga membuat ya partai pengusung Kim Plus yang besar tadi tidak bisa bergerak dengan optimal. Yang kedua juga soal strategi kampanye. Kenapa? Dalam beberapa kesempatan Pak Suswono yang menjadi wakilnya Ridwan Kamil ini punya popularitas yang masih rendah di rentang 30-40%. Padahal Pak Ridwan Kamil sudah 90%. Untuk menaikkan elektabilitas beliau harusnya yang digenjot itu Pak Suswono. Tapi itu tidak terjadi. Plus ditambah banyak ya many mistake happens gitu sehingga membuat elektabilitas Pak Ridwan Kamil Pak Suswono ini stagnan bahkan mengalami tren penurunan, Mas Syaf. Jadi saya kira menjadi komplit kalau ditanya apa penyebab Pak RK dan Pak Suswono mengalami tren penurunan elektabilitasnya ya karena soal logistik ada sehingga partai pengusungnya koalisi besarnya tidak bisa bergerak. Tapi yang kedua yang paling utama ada banyak kesalahan yang terjadi dan itu membuat ya para pendukung berbalik badan. Elitnya juga demikian karena kita tahu waktu kampanye Akbar tidak ada satupun ya ketua umum Kim Plus yang hadir di sana sekaligus para king dan queen maker tadi untuk memastikan mereka memang mendukung total Ridwan Kamil dan Pak Suswono seperti itu. Jadi Pak Agung, ini yang terakhir Pak Agungnya. Jadi berapa segera kita boleh menyaksikan hitung awal dikeluarkan untuk pilkada kali ini, Pak? Nanti mungkin untuk quick count ya paling cepat kalau menurut peraturan perundang-undangan jam 3 sore waktu Jakarta, Mas, paling cepat itu sesuai dengan aturan ya. Jadi kalau di luar itu dilarang. Jadi untuk pilkada Jakarta ataupun pilkada-pilkada lain kita baru tahu hasil quick count-nya ya jam 3 sore atau setengah 4 sore, Mas, seperti itu.